mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, para jemaah di sebuah Ramadan 2020. Kalau kita lihat urutan kita ini adalah di pertemuan yang ketiga, maka di pertemuan yang terakhir lalu adalah kita sudah membahas, sudah kaji tentang usul iman atau arkanul iman, tentang rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sebagaimana telah kita kaji dari hadis Nabi Muhammad SAW yang masyhur, yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Kenapa namanya hadis Jibril? Karena dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril yang datang dalam bentuk, dalam berupa laki-laki yang penuh dengan keanggunan, penuh dengan sifat-sifat yang mulia. Yang mana malaikat Jibril itu datang mengajukan pertanyaan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apakah ciri-ciri dan apakah tanda-tanda dari hari kiamat. Ya. Dan fokus kita adalah kemarin tentang seputar rukun iman yang jumlahnya ada berapa, Bu? Nah, ada yang masih ingat dan bisa mengulang angka rukun iman tersebut? Gantung ibu-ibu dulu mungkin yang bisa mengulang rukun iman urut dapat kupon. Monggo, gantung Bu. Contoh saya kemutan tentang rukun iman. Ayo. Oke Bu, silakan Bu. Oke. Yang kedua apa? Masuk. Coba kita putar dulu. Para bapak, ada yang masih ingat Bu? Rukun iman yang keenam? Iman kepada Allah. 2. Kepada malaikat Allah. 3. Kepada Rasulullah. Kami sama Allah. Masa hari akhir. Terus tak besar. Terakhir dan keenam. Supaya ya bisa mulai. Monggo dapat kupon makan gratis bubur juara bersama Yaya berdua boleh. Sekarang saya lempar lagi ke ibu-ibu, silakan Bu. Ada yang bisa bola Bu tentang rukun iman Bu. Ya Bu. Ngatur dia. Biar tahu siapa yang ngomong. Ya Bu, silakan Bu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada foto dan tugas. Masya Allah, sempurna. Barakallahu fiik. Dapat kuat sarapan. Makan bubur ayam juara. Masya Allah. Di Krebel ya Bu ya, Krebel asli. Bisa buat 2 orang buka packing ya Bu ya. Para bapak, para ibu, rahimahullah, itu adalah rukun iman. Iman kepada Allah atau ila billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir. Ini yang diterangkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pakal-pakal pondasi-pondasinya keimanan. Wong dia beriman, beriman meyakini keenam hal tersebut. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada para Rasulullah, percaya kepada hari kiamat,
dan percaya pada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam hari ini kita akan sedikit membahas rukun iman yang pertama, yang paling urgen, yang paling penting, yang paling pertama. Apa itu? Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita mau memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Mungkin kalau kita hubungkan dengan rukun iman kemarin, iman kepada Allah itu Pak Ustaz gampang, percaya kepada Allah. Gimana Pak? Gimana Bu? Lah, saya ini pertanyaan nih, apa sih sing dimaksud percaya karo Gusti Allah? Apa sing dimaknai percaya kepada Gusti Allah? Nah, ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Dawuhipun ulama ketika menjelaskan iman kepada Allah, paling tidak ada 3 standar iman kepada Allah. Ada 3 poin penting beriman kepada Gusti Allah. Ini harus kita pahami bersama-sama. Biar iman kita kepada Allah itu benar-benar iman sebagaimana dawuhipun ulama, yang mana para ulama adalah warasatul anbiya. Ulama itu para pewarisi para nabi. Ya, sehingga apa? Iman kita kepada Allah sebagaimana petunjuk dan arahan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, iman kepada Allah itu percaya kepada Allah dalam artian kita percaya tanpa ragu, tanpa kita memiliki rasa was-was, Allah lah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kita percaya benar-benar tidak ada ragu-ragu, bingung, bimbang bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Yang jenengane matahari, srengenge, bumi, bulan, langit, ya, bintang-bintang, perputaran alam semesta, kejadian adanya manusia, jin, hewan-hewan, semua adalah ciptaan Allah, adalah semuanya merupakan hal-hal yang telah Allah jaga dan Allah atur. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Di zaman sekarang mulai muncul orang-orang yang mengaku ateis. Apa Bu? Nanti bilang Bu, ateis itu. Ateis itu apa? Tahu ateis atau tahu ateis? Bapak pernah dengar Pak ateis? Tidak beragama, betul? Bahkan lebih parah, ateis itu tidak percaya Tuhan. Mereka meyakini alam semesta ini bergerak, alam semesta ini ada karena ada sendirinya, alami, natural, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paham-paham yang sekarang ini mulai menyebar dan mereka merasa keren. Wah, kita ini kan orang-orang yang berilmu pengetahuan, sains, teknologi, mutakhir. Percaya Tuhan itu berarti adalah orang-orang terbelakang dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Maka ini kita harus benar-benar menjaga keyakinan kita bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan matahari, bumi, langit dan seisinya untuk kita semua. Dan ada sebuah kisah dan cerita unik, lucu nih. Di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini diantara imam-imam madhab Hanafi. Itu juga muncul orang-orang yang terpengaruh berkeyakinan bahwa langit dan bumi itu tidak ada penciptanya. Tidak ada penciptanya. Ada memang Allah, dan biar orang ya Allah. Akhirnya Allah ditantang kalau Imam Abu Hanifah. Ini Mas,
akan dari mas. Kayak yang pelabuhan kayak mengojek rotor-rotor awan. Ini bakalannya mau kapal kok. Nama Pak? Kapal. Kapal ini penuh dengan barang-barang muatan. Misalnya kayak kapal kargo. Kapal apa bu? Kargo. Nanti nonton bu, kargo. Jadi nanti kapal-kapal barang yang nanti masuk. Jadi muatan kapal gede-gede seperti kemas. Di sini bu, opo ulo cicak, boyo bukan lagi. Ya, kapal kargo. Kapal ini tiba-tiba merapat ke dermaga ke pelabuhan, penuh dengan barang-barang. Tapi ternyata kapal itu tidak ada nahkoda, tidak ada awak kapal, tidak ada orang sama sekali. Kapalnya kosong. Kapal kosong ini meskipun orang wong yang nahkoda nih, petugasnya barang-barangnya pindah dari pelabuhan. Pindah apa? Di langsir tenang pelabuhan kabeh. Pindah kabeh di orang-orang saya angkati. Nah, orang-orang yang mengaku ateis ini langsung ngomong, itu Imam Abu Hanifah ini ngeter bumi. Maksud saya ya, mosok kapal akeh barangnya merapat ke pelabuhan dermaga, barang-barangnya ubah dewi. Barang-barang yang iso kok pindah dewi. Abu Hanifah ngeter ini. Memang orang-orang beragama, orang-orang pencatuh ini ngeter. Jadi mungkin bahasa mereka begini. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan kalian yang lebih ngeter. Ya kok iso? Kowe percaya alam semesta, matahari, bumi, bulan ini obah dewi. Ra ono sing ngatur, ra ono sing ngongkon, ra ono sing organisir. Matahari terbit dari timur, terbelah ke barat. Hujan turun di sebuah negeri, di negeri lain tidak hujan. Tumbuhan itu tumbuh maksimal berapa meter, mati, hidup lagi, biji-bijian tumbuh. Kalian percaya semua ini nggak ada yang mengatur, ya kan? Kalian lebih tidak masuk akal lagi. Tapi kalian tidak percaya kapal iso ubah dewi. Padahal kapal kalau alam semesta gede di bawah. Kapal kalau alam semesta gede di bawah. Alam semesta, musuh alam semesta yang luar biasa ini ubah dewi. Iso matahari terbit, yo memang terbit alami, itu nggak mungkin. Mesti ada sing ngatur. Cuman mereka apa? Gara-gara nggak bisa lihat saja, mereka tidak percaya. Coba mereka suruh lihat ruhmu kayak gimana? Saya mau lihat. Kamu pernah ada ruh? Percaya. Tak dulu ruhmu lebih. Gimana? Kok nggak mereka lihat ruhmu sendiri? Wah iso mati saat Pak. Jadi itulah orang-orang yang kemudian mengaku ateis tidak percaya Tuhan. Nah kita orang Islam harus percaya tanpa ragu Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Ini poin pertama, kita percaya kepada Allah, iman kepada Gusti Allah. Nah makna iman kepada Allah juga yang kedua nih Pak, adalah kita percaya dan beriman tanpa ragu bahwa hanya Allah lah Tuhan yang patut dan berhak disembah. Kita sudah tahu Allah yang menciptakan matahari, langit, bumi, bulan, yang memberikan semua nikmat dan kebaikan kepada manusia dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Maka kita sebagai hamba harus benar-benar yakin jenenge ibadah, amal soleh itu hanya kepada Allah. Nek nyuwun, nek njaluk kepada Gusti Allah. Nek sholat karena Gusti Allah. Nek poso karena Gusti Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Mulane kita ini dalam sholat kita disuruh mengulang surat Al-Fatihah. Dalam ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau semata wahai Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami isti'anah, nyuwun jalur pertolongan. Nah inilah makna kedua, poin kedua dari iman kepada Allah. Allah ibadah hanya kepada
Allah, tidak kepada yang lain. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah SAW mendakwahkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy itu percaya Tuhan itu adalah Allah, yang menciptakan Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Wa idza qila lahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya engkau tanyakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, kemudian Walid bin Mughirah dan seterusnya, kalian tanya sama mereka, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, sapa sing gawe alam semesta? Sapa sing gawe matahari bulan? La yaquluna Allah, mesti jawabannya Allah sing menciptakan. Tapi kenapa mereka kemudian tetap mendapatkan gelar musyrik? Karena mereka ibadahi kepada berhala. Mereka menyembah kepada patung-patung. Mereka meminta dan berharap kepada kuburan-kuburan orang-orang berhala mereka. Akhirnya apa? Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan bahwa hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini makna kedua dari iman kepada Allah, percaya kepada Gusti Allah. Yang ketiga, percaya bahwa Allah itu memiliki al-asmaul husna. Allah lah Tuhan satu-satunya Rabb yang memiliki nama-nama yang paling indah. Asmaul husna itu terjemah kita nama-nama yang paling indah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, termasuk di antaranya nama kita ini Al-Ghafur. Itu nama yang sangat indah. Kenapa? Nama yang indah juga memiliki sifat nama tersebut. Allah Al-Ghafur, artinya apa? Allah Maha Penyayang. Berarti Allah itu apa? Menyayangi dan mengampuni hambanya. Beda dengan nama-nama makhluk. Ada orang namanya Bejo tapi sial terus. Ada orang namanya Sugih ning gosok pelarat. Ana wong jenenge Selamat tapi apes terus. Iki menungso makhluk. Tapi nek Gusti Allah namanya indah karena apa? Memiliki sifat nama tersebut. Allah Ar-Rahman, Allah yang paling penyayang, maka Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Kita diberikan hujan, diberikan tanah yang subur, diberikan tanaman, hewan ternak, rumah yang kita tinggali, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu menunjukkan Allah sayang sama kita. Ini adalah tiga makna dari iman kepada Allah. Yang pertama, iman bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Yang nomor kali, Allah lah Tuhan yang berhak disembah semata-mata. Yang ketiga, kita percaya tanpa ragu Allah memiliki nama-nama al-asmaul husna. Ini dawai ulama ketika menjelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang nomor kali mau, yang kita percaya tanpa ragu Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Itulah kemudian yang dijelaskan sebagai tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, ya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan 'an ibudullaha wastanibu taghut. Dan sungguh kami Allah sudah mengutus untuk setiap kaum seorang rasul. Apa tugas utamanya rasul? Ani bidullah wastanibu taghut. Mengingatkan umat agar hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi semua yang disembah selain Allah. Misalkan siapa? Nabi Nuh ketika diutus, maka Nabi Nuh mengingatkan umatnya jangan menyembah patung-patung berhala-berhala. Nabi Musa ketika diutus kepada umatnya mengingatkan jangan menyembah Fir'aun, jangan menyembah anak sapi, jangan meminta kepada anak sapi, minta hanya kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Semua rasul diutus untuk mengingatkan tauhid, mengingatkan menyembah dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dakwah Rasul sama. Tugas pokoknya sama, menyampaikan apa?
ibadah nyembah hanya kepada Allah dan jauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sapa wae sing urip dadi wong Islam niku bertauhid menyembah hanya kepada Allah, menjauhi semua kesyirikan hal-hal yang disembah selain Allah, bakalan entuk swarga. Dijamin Rasul sallallahu alaihi wasallam swarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man laqiyallah, sapa wae sing besok pas hari kiamat kepanggih Allah, ketemu Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah, ibadah hanya kepada Allah, nyuwun hanya kepada Allah, nek salat hanya kepada Allah, boten syirik, boten riya, boten sum'ah, dakhala jannah, bakalan mlebet swarga. Iki janjine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Sebaliknya semua wong sing besok ketemu Allah kok ning catatan amale itu pernah berbuat kesyirikan menyembah kepada selain Allah, yang dibilang dari dakhalana melepetin rokok yang dibilang. Semoga Allah menjadikan kita umat Islam yang hanya beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bermanfaat, semakin menguatkan iman kita kepada Allah, menjadikan kita seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada 3 kupon, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang bisa masuk, sebutkan makna iman kepada Allah, poin yang pertama. Nah, ibaratnya sampai insya Allah. Apa makna iman kepada Allah? Yang pertama maknanya. Monggo. Bagus. Percaya tanpa ragu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, tidak ada sekutu, tidak ada yang lainnya, hanya Allah semata-mata. Gua niki anu tak tarik. Semendi. Kesel. Nuwun sewu nggih. Enak semendi sih. Nomor kali, apa makna iman kepada Allah nomor kali lanjut. Monggo Pak. Monggo Pak. Bagus, hanya Allah yang disembah. Monggo Pak. Dapat kupon sarapan sama yang di ayat ibadah. Bagus, masyaallah. Saya nomor 3 terakhir, apa makna iman kepada Allah? Ayo ibu, sampai ini mau fokus. Takut ibu, bagus. Percaya tanpa ragu bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya yang memiliki nama-nama yang paling indah, utawi al-asmaul husna. Tidak ada yang lain yang memiliki nama-nama tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah bisa menjawab ya Pak Hamid, termasuk berarti serius, semangat, meskipun sedikit guyonnya nih gara-gara merah boleh agak ya, saya minta maaf suaranya begitu kurang jelas, tapi semoga bisa dipahami, bisa diambil faedahnya, bisa menjadi oleh-oleh untuk semakin takbiratul iman, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.